kepada Bapak Presiden. Soal Gus Miftah, saya sudah langsung bertanya kepada Gus Bah. Tadi pagi, bertepatan dengan tanggal 5 Desember, hari Kamis, hari ini, dini hari, kami mengaji kepada Gus Bah dan Profesor Dr. Quraish Shihab di UI Yogyakarta. Mari kita lihat videonya. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bah, tidak mungkin ke Gus Quraish Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah gitu. Ngaten nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Baik, mungkin lengkapnya kalian bisa melihat di YouTube-nya UI Yogyakarta. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk membahas Gus Miftah dan penjual es teh karena sudah banyak sekali konten kreator yang membahasnya. Tentu di lain sisi Gus Miftah ada hikmahnya, penjual es teh ada hikmahnya, dan kita pun bisa mengambil ibrohnya. Nah, yang menarik adalah panggilan Gus. Sebenarnya siapa Gus itu gitu loh. Gus itu adalah sebuah panggilan kehormatan yang ditujukan bagi seseorang yang kebetulan dilahirkan oleh seorang bapak kiai yang biasanya mayoritas diadatkan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, kemudian lambat laun akhirnya muncullah tokoh-tokoh yang bergelar Gus seperti Gus Dur dan lain sebagainya. Sejatinya Gus itu bukan penghormatan bagi dirinya, akan tetapi Gus itu adalah penghormatan bagi ayahnya. Panggilan bagi kita untuk memanggil beliau Gusnya itu sebagai rasa hormat atas jasa-jasa orang tuanya. Terkadang banyak orang-orang yang mungkin ya, dalam tanda kutip, sebagian orang-orang yang bangga dengan dirinya dipanggil Gus.
Malah justru harusnya kalau dia bisa memahami, dia bisa berpikir, panggilan Gus itu justru beban untuk dirinya. Beban kenapa? Dia harus mempertahankan jasa orang tuanya. Dia harus meneruskan apa yang telah dirintis orang tuanya. Dia harus bahkan bisa dituntut lebih baik lagi untuk bisa memperbaiki citra keluarganya dan sebagainya, khususnya manfaat bagi umat Islam tentunya. Meskipun kita tahu banyak sekali Gus yang sukses, yang bagus, dan yang baik kita tiru, yang bisa kita jadikan panutan, khususnya Gus Orisinil, Gus Baha. Semoga kita bisa meniru mereka-mereka yang baik, dan kita bisa menjauhi dari beberapa sifat yang buruk, dan kita jangan sampai mengecap bahwasanya semua Gus itu seperti itu. Jangan sampai punya rasa seperti itu. Kita harus bijak dalam menyikapi berbagai hal, khususnya yang viral di media sosial zaman sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan kriminalitas. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Karena saya yakin kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya nitipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.